Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas Android Fundamental 7.1 Syntax. Yang pertama kita buat project, terus open ActiveDMain. Di sini saya udah ada project, kita buka dulu ActiveDMain. Kemudian kita tambahkan layout margin 16 dp. Ini Android layout margin 16 dp. Kemudian kita tambah ini ID tag size besarnya berapa. Ini ID, ini text size, ini text size 24, ini teksnya apa. Kemudian kita tambah lagi Android ID, besarnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, teksnya apa, layout margin topnya yang atas berapa. Terus kita kasih Android on click biar bisa diklik. Kemudian constraint start to start off sebagai parent. Terus constraint tab button off dengan ID-nya text view. Oke, jadi seperti ini dia. Kemudian yang kedua kita membuat syntax subclass. Jadi ntar seperti ini. On pre-execute, UI-nya thread, thread-nya bekerja, do in background di belakang layar nggak kelihatan. On progress untuk update, UI thread-nya berjalan, terus on post execute. Kita tambah public class my syntax extend syntax. Ini dia. Itu kenapa my syntax, ini hanya nama saja, yang penting ini sama ininya sama. Kemudian kita tambah ini, ya ini dia. Kemudian private with reference dengan text view. Oke, jadi ini bersifat private. Ini with, jadi reference-nya masih with. Kemudian kita tambah simple async text view ininya dipanggil tuh. Ini. Kemudian implement do in background. Jadi kita kasih background di belakangnya seperti ini. Nah, ini dia. Copy saja di sini atau diketik juga bisa. Kemudian implement on post execute. Jadi implement on post execute ini supaya kita bisa mengeksekut sebuah post. Jadi implementasinya biar bisa diimplementasikan lah. Jadi ini protected ya. String resultnya apa, hasilnya ntar. Kemudian ini get dari text view supaya menjadi resultnya. Oke. Yang ketiga ada implement the final step. Ini kita main activity.java. Kemudian private text view. Ini private text view. Biar text view-nya private, tidak bisa ditampilkan, tidak bisa diubah lah. Kemudian find view by ID. Jadi untuk menemukan ini kita mencarinya dengan ID-nya yang ditulis di main activity tadi. Terus kita set text-nya berupa string dan mapping. Kemudian kita kasih new sample of syntax execute biar bisa execute, tapi ini ngasihnya di simple syntax.java. Nah, ini dia. Lebih gampangnya di main activity. Nah, kemudian nanti kita cobanya akan di akhir aja.
Dan kemudian ada juga di 7.2 yaitu Android Fundamental 07.2 Syntax and Syntax Loader. Jadi selain syntax, di sini juga ada syntax loader. Jadi dia akan mengelut, memproses lah. Jadi kita pergi di Google API library lah. Jadi di sini semua ada. Ntar seperti kita tinggal ngambil dari situ aja. Oke, kemudian kita ke teks 2. Create the Worth It application. Oke. Kita buka dulu Worth It. Kita tunggu dulu. Dia masih memproses. Masih ngelut ya, masih building. Jadi sembari building saya akan mematikan dulu supaya tidak memakan waktu. Ya ini dia udah selesai. Buildnya udah selesai. Kita kembali lagi. Jadi di activity main kita kasih seperti ini. Kita kasih text view. Kita nanti menambahkan sebuah teks. Di sini teksnya berbunyi interaction. Terus kita edit view supaya kita dapat memasukkan sebuah teks. Terus kita kasih button yaitu search button untuk mencari. Terus text view lagi untuk menampilkan sebuah teks. Ada 2. Dan ini digunakan sebagai headline, sebagai parent. Ini digunakan buat search button dan ini sebagai title teksnya. Oke, itu copy saja ke sini, ke activity main. Nah, ya. Kemudian kita akan mencoba mendapatkan input dari user. Jadi kita di main activity.java kita kasih private edit text ini. Jadi kita kasih 3 variabel. Kemudian kita kasih variabel onCreate, method onCreate lah. Kemudian method setBooks view untuk melihat. Dan juga kita buat empty syntax class, yaitu namanya Facebook, yang bisa di-extend dari syntax yang sudah dibuat. Kemudian kita buat metode lagi do in background supaya bisa bekerja di background. Kemudian kita kasih metode onPost execute supaya bisa di-execute, dan kita kasih variabel ini di main activity. Variabelnya private ya. Kemudian di Facebook kita kasih ini, dan ini di Facebooknya bisa copy saja. Oke, kemudian kan kita create, kita buat netbook utility-nya class dan build. Oke. Setelah itu kita buat private static final. Ini getbook info, kemudian HTTP URL connection ini supaya kita bisa terkoneksi dengan HTTP URL yang dimasukkan. Kemudian ini return, kemudian supaya bisa kembali lagi ke book JSON string. Kemudian kasih URL-nya ini, ntar keluar itu, terus make a request.
Jadi kita bisa meng-requestnya sesuai dengan keinginan user. Kita kasih get di sini, terus kita input string ini, kasih string len ini, dan ini logikanya ini juga. Terus finally ini kita kasih log, terus return network utility get book info string. Nah, terus new fan book, title-nya apa, autornya siapa, execute dengan string. Oke, kemudian kita add internet connection. Jadi supaya bisa menggunakan internet kita kasih ini, kita harus menggunakan permission di Android. Jadi supaya internetnya bisa diakses. Kemudian parse the JSON string. Jadi kita ubah JSON stringnya, ini logikanya. Nih. Dan ini bisa diaplikasikan langsung di sini. Nih. Ini dia. Dan di fanbook. Ini dia fanbooknya. Kemudian kita ke task 3 implement UI best practice. Kita menyembunyikan sebuah keyboard dan update text view. Jadi supaya keyboardnya tidak kayak di HP itu muncul enggak gitu. Jadi ketika ngeklik dia muncul, ketika tidak diklik di back dia langsung nge-hide. Ini dia input method managernya. Ini supaya kita bisa input. Ini logikanya. Kemudian di Facebook kita kasih title ininya supaya bisa keluar title yang dicari apa, autornya siapa. Dan ini logikanya. Kemudian ini bisa langsung diaplikasikan di bisa diaplikasikan di sini. Kemudian kita ke teks 4, migrate to async text loader. Jadi kita buat async text loader class. Ini dia yang tadi network utilities bisa dikasih sini. Oke, ini dia kasih biar bisa ngeload di background. Kemudian implement Rabbit methods. Kita kasih method on start loading lagi seperti ini, lengkapnya di bawah ini, dan return network utilities biar bisa connect ke internet. Kemudian kita modif main activity-nya. Kita kasih loader callbacks supaya bisa ngeload lagi yang sebelumnya. Oke. Dan kemudian kita implement loader callbacks. Jadi ini adalah logika dari onCreate loadernya. Terus kita JSON lagi, JSON digunakan untuk new JSON supaya nge-replace argumen dari JSON object. Jadi JSON object udah ada, kita replace gitu dengan parameter data yang ada data ini. Data ini tergantung nanti. Kemudian ini logikanya. Dan nanti kita akan mencobanya. Sebenarnya bisa langsung dan ini dia word it loadernya. Oke, sembari menunggu kita akan ke Android Fundamental 07.3 yaitu broadcast receiver. Di sini pertama-tama kita akan set up the power receiver project. Jadi supaya kekuatan mengambil apa ya? Itulah pokoknya. Ya, kita kaitan dan sangat penting. Ini dia private custom receiver.
Nih sembari nunggu kita lihat dulu. Ini dia send register di DAX 2 custom broadcast send custom implement send custom broadcast register custom broadcast. Oke, di sini juga ada solution code power receiver. Oke, ini sembari nunggu build kita buka dulu power receivernya. Sembari nunggu ini saya akan pause record saya dulu. Ini dia bootloadernya. Ini dia bootloadernya. Ini nah ada activity. Kita push dulu ini. Kita buka activity, kita buka bootloader, kita buka ini semua Java dan XML-nya. Nah, ini dia. Tadi ada ditulis di sini, nanti jadinya kan seperti ini dah. Oke. Kemudian kita ke 7.3, yaitu ada power receiver. Nah, ini dia. Kita udah buat projectnya kan. Kemudian kita kasih ini di main.java-nya. Ini buat ngefilter dan mengintens ke disconnect sama connect. Jadi kita kasih ini. Oke. Kemudian kita ke custom receiver. Custom receiver main activity main XML. Di custom receiver kita kasih metode receive biar dapat menerima konten dan intentnya, intent dari get action, dan kasih logika seperti ini supaya bisa muncul connect, bisa muncul disconnect, dan kasih toast make text. Toast ini berguna buat tampilan kecil di yang Android di bawahnya itu. Dan kita ke text titik 2. Titik 2 kita send and receive a custom broadcast. Kita mendefinisikan customisasi kita broadcast dengan string. Kita kasih method static final string action custom broadcast build config supaya confignya bisa ke build dengan action custom broadcast. Kemudian kita kasih tambahan send custom broadcastnya berupa button. Dan implementasi send custom broadcast dengan intents supaya setelah broadcast ini dia bisa ke intents di local broadcast local broadcast manager ini biar ke intent ke custom broadcastnya. Kemudian kita register and unregister custom broadcastnya seperti ini di main activity.java. Kemudian kita kasih respon to the custom broadcastnya seperti ini di custom receiver. Nah, ini dia. Ini berupa private yang tadi supaya bisa custom broadcast. Ini kasih toast biar bisa keluar kecil, peringatan kecil itu. Ini supaya bisa ngefilter
Ini customnya ini supaya bisa destroy. Jadi setelah tidak digunakan dia destroy gitu. Dan ini di tampilannya seperti ini, button aja. Nih. Oke. Sekian video dari saya. Mohon maaf karena tidak bisa menampilkan tidak bisa menampilkan implementasi di Android secara langsung karena tidak memungkinkan, karena saya sudah pulang, jadi ada barang yang ketinggalan dan tidak bisa buat ini. Mohon maaf.